Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul tahdid wa ala kudiyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan jemaah Tarbiyah yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesempatan terbaik kepada kita, kesehatan di malam hari ini untuk melanjutkan agenda kajian mudawamah kita masih dalam agenda kajian fikih ibadah, dan kajian kita melanjutkan bab siam atau kitab siam, kitab puasa. Insyaallah malam hari ini kita akan masuk ke hal-hal yang disunnahkan ya, saat kita berpuasa atau di dalam berpuasa yang disunnahkan. Nanti ada, kalau ada waktu, kita sambung ke hari-hari yang diharamkan melaksanakan saum. Nah, tentu ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Dan ketika kita masuk ke kajian yang khusus dengan saum Ramadan, maka akan ada kekhususan Ramadan. Tapi secara umum ini saum pada umumnya, tidak saum pada kekhususannya. Baik itu saum yang wajib maupun saum yang mudah-mudahan bersama kita di malam hari ini senantiasa dalam surah nama Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para baginda Rasulullah. Rekan-rekan sekalian, di pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang dimaksud pada kaidah itu adalah batal secara zahiriyah, ya, secara jasmaniyah dibatal. Artinya ketika batal puasanya, otomatis puasanya tidak sah. Nah, ini batal secara zahiriyah. Ada 10 di pertemuan sebelumnya disampaikan, ya, mulai dari makan, minum, gitu kan ya, berhubungan suami istri, sengaja mengeluarkan sperma, gitu kan, sengaja. Nah, semuanya sengaja. Al-qai'u abdan, muntah sengaja. Bagi perempuan tiba-tiba sedang puasa haid, gitu ya, sedang puasa melahirkan, sedang puasa nifas, itu termasuk yang membatalkan. Ingat, am dan
sengaja. Lagi puasa, udah kerja capek, itu ya. Katanya banyak puasa sunnah, di rumah banyak makanan, yang puasa cuma kita doang misalnya gitu ya. Pas masuk rumah, waduh, ada makanan, tiba-tiba mungil, sambil melentung, itu ya. Beres mungkin belum, lauknya seset makan, beres makan, minum, mending masih bisa minum. Ini tinggal secamot doi. Kan lagi puasa. Aduh iya lupa secamot gak jadi disimpan lagi. Minum. Belum minum keselak. Wayahna ya. Gimana kalau gitu? Lanjutkan atau berhenti? Lanjutkan. Kalau lupa. Karena kan tadi siapa yang puasa, manusia puasa imun, siapa yang lupa sementara dia berpuasa. Kalau syaroba kemudian dia makan atau minum, nah ingat itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lanjutkan puasanya kata Nabi. Lanjutkan puasanya. Jangan bilang lupa sesuatu tanggung. Kalau jadi begitu batal. Ingat, jadi puasanya amdan sengaja. Kalau tidak sengaja lupa, pasti ingat berhenti. Lanjut puasanya. Ingat dilanjutkan batal puasanya karena menjadi unsur kesengajaan, kan begitu. Tadi ya keluar sperma sengaja batal. Mimpi tidak batal ya. Mimpi tengah hari tidur mimpi. Nah, basah. Beda ya bahasanya beda. Aduh gitu ya. Yang sudah tahu beda bahasanya nih. Yang belum tahu mah apa nih? Wah ini cairan khusus ini ya. Calon presiden. Calon presiden. Nah, mimpi tidak batal, lanjutkan saumnya, lanjutkan puasanya. Gitu ya. Karena mimpi. Tinggal nanti ketika mau sholat wajib mandi, wajib mandi. Nah itu batal secara zahiriyah. Tidak batal secara zahiriyah, otomatis tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Nah, sebelum ke bagian yang kita akan kaji malam ini berkaitan dengan mustahab fisyur, karena ini yang ada dalam kitab Takrib, lanjutan bahasanya. Sementara ada satu bagian batal secara batiniah, ya, ruhaniyah. Ini tidak tertulis ya oleh Muslim. Ini ada dalam hadis sebagai tambahan wawasan saja. Karena yang dikaji dalam fikih adalah zahirnya, gitu ya. Jadi yang dikaji dalam fikih adalah zahirnya, bukan batinnya. Sah, tidak sah, wajib, tidak wajib, begitu. Nah, ketika berkaitan dengan batinnya, maka ini bersinggungan dengan hal-hal yang lain. Itu sebagai tambahan saja, diingatkan. Secara batiniah saum batal. Yang membedakan adalah tetap sah puasanya. Itu. Jadi yang batal apanya? Pahalanya. Itu secara batiniah atau rohaniah. Jadi yang batal adalah pahalanya. Dia batal puasanya, tidak sah. Secara batiniah batal pahalanya, saumnya tetap sah. Tetap tercatat orang yang bersaum tamat sehari, tapi pahalanya batal. Nah, tentu jangan sampai kita berada di lingkaran yang ini. Yang kata Nabi, rubba shaim ay kamil shaimin, banyak yang berpuasa laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak ada dari puasanya illal ju' kecuali lapar wal atas dan haus. Jadi pahalanya lapar dan haus. Tidak ada pahala yang lain kecuali itu. Nah, khawatir saum kita masuk pada deretan yang seperti itu. Jangan sampai. Nah, masuklah pada orang yang benar-benar saumnya tidak batal secara zahiriyah dan tidak batal secara batiniah.
itu kita harus tahu apa saja yang bisa membatalkan secara rohaniah. Atau dalam bahasa hadisnya ini ada dua ya redaksi yang saling menguatkan. Yang pertama, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara merusak puasa. Dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali tertulis termaktub khamsatu asya'a tubtilus shaum. Bahasanya langsung kata-kata tubtilu, bukan lagi merusak, membatalkan. Yang dimaksud adalah ayat ajru, pahala, membatalkan pahala. Ada 5 perkara. Yang pertama al-ghibah, berdusta, sepakat. Yang kedua al-ghibatu, ghibah. Yang ketiga an-namimatu, mengadu domba. Yang keempat al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Yang kelima an-nadhru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Nah, ya. Jadi hindari ini 5 perkara ini. Kalau ada batas realnya, hindari yang 10 yang sudah kita bahas. Secara batinnya hindari 5. Ya. Yang pertama berdusta. Mungkin dianggap sepele, tapi membahayakan. Ya. Kata Nabi, iyyakum wal kadhiba, hati-hati dengan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila fujur. Dusta itu menghantarkan kepada perbuatan dosa, wal fujur yahdi ila nar. Sementara dosa itu menghantarkan seorang menuju neraka. Saum dusta, saumnya tidak menghantarkan dia mendapatkan surga karena dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan berdusta. Jadi ketika saum, usahakan. Ketika tiba-tiba nggak bohong gitu, jangan katakan dalam diri ini sohim, ini puasa. Jangan berdusta. Kali berdusta, siap tergugurkan pahala puasa. Yang kedua ghibah, tahu kan ya, ngomongin orang. Yang diomongin kejelekannya. Dan jika orang yang diomongin itu tahu tidak suka, tidak senang diomongin itu namanya ghibah. Ngomongin orang kejelekannya tapi nggak ada, namanya fitnah. Kan gitu? Jadi kalau tidak benar namanya fitnah. Kalau benar, tidak benar kok yang diomongin benar kok. Iya, karena benar itulah disebut ghibah. Kalau tidak benar namanya fitnah. Tapi ngomongnya tidak di hadapan orangnya, ghibah bukan itu namanya kritik. Ya, kritik. Kalau yang ragu, itu namanya kritik. Ya, dia ada membicarakan itu masuk pada kategori ghibah, ada fitnah, ada kritik. Kalau kritik mah langsung di hadapan orangnya. Kan, gini sebaiknya, nah itu namanya kritik. Gak jadi masalah. Suka gak suka, kalau itu jadi kebaikan, sampaikan saja. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun terasa pahit. Tapi kalau jadi obat gak jadi masalah, bisa jadi sembuh, insya Allah. Kan gitu ya. Kan obat juga pahit, tapi karena ingin sembuh, dimakan tuh obat. Kritik bisa jadi pahit, tapi kalau ingin untuk menyembuhkan tidak apa-apa. Katakan saja, begitu ya. Kalau tidak ada di orang yang dibicarakan, namanya fitnah. Nah ini lebih dasar tentunya, lebih dasar. Kalau tidak ada, nah kalau ada namanya ghibah. Nah ghibah saja sudah bisa menggugurkan pahala puasa, apalagi fitnah, membicarakan orang. Kalau mencari-cari, tidak membicarakan, tapi nyari-nyari kejelekan orang, ini namanya tajassus. Ya, surah Hujurat. Wala
kejelekan orang tentang sampai dia lupa dengan kejelekan dirinya sendiri. Itu namanya tajassus. Hati-hati. Sebab orang yang tajassus itu akan selalu merasa dirinya paling benar, sebab yang dia lihat adalah kejelekan orang lain terus, yang dia cari kejelekan orang lain dan dia lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Al-ghibbu al-ghibah. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Tanpa penjelasan sudah paham insyaallah. Ya, datang ke si A ngomongin si B, datang ke si B ngomong si A, kata si A begini, si B kata si A, kata si B begini, sehingga si A dengan si B bertengkar, ya, berselisih, bermusuhan. Itu namanya namimah. Kemudian ada yang lumus, bersumpah palsu demi Allah. Dia bersumpah tapi ternyata tidak benar yang disumpahkannya. Ini walaupun ini hampir mendekati atau bersamaan dengan al-ghibbu, dusta kan ya, dusta masih bagian dari dusta, tapi menggunakan nama Allah, bersumpah qasam. Ya, saya bersumpah demi Allah bahwa ternyata tidak benar, sumpahnya tidak benar, menggugurkan pahala puasa. Itu hampir bersamaan sama dengan al-ghibbu, berdusta. Tapi ada kekhususan untuk sumpah palsu. Yang terakhir, nadru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Secara tauhid ya, memandang seseorang yang mungkin dengan pandangan itu menimbulkan gairah syahwat. Syahwat secara khusus ya syahwat manusiawi. Laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki. Tapi dalam makna yang luas bisa jadi syahwat ini adalah meliputi segala hal, ya, ala kulli syai'. Ya. Hakikatnya kita nikmat, ya, memakan sesuatu karena ada syahwat, ada dorongan syahwat, menikmati sesuatu makanan, memandang dengan penuh pesona gitu ya. Lagi puasa tengah hari lewat mix. Diam dulu, coba kalau nggak puasa, nah enak sambil dicipta dibayangin suruputnya, di tenggorokan. Nah itu bisa jadi itu secara ma'nawiyah. Nalgu bisyahwat, berhati-hati, lebih baik ditinggalkan. Bisa jadi kategori yang syubhat itu. Ya, melihat sesuatu tidak secara zahiriyah, tapi secara ma'nawiyah yang menimbulkan dorongan kenikmatan, ya, syahwat, keinginan. Saya pada akhirnya hanya kalau puasa. Kalau sudah hanya kalau puasa, maka sebagian ulama kata hanya kalau itu langsung menghilangkan puasanya. Bahkan sebagian lagi batal puasa, karena dia sudah menyesali perbuatannya, batal. Ya, tapi secara umum menyebutkan itu adalah batal secara batiniah. Zahiriyahnya selama tidak makan, tidak minum, tetap biasa puasanya. Kembali ke dohir, batal puasa. Nah itu 5 hal menguatkan saja supaya secara zahiriyah terjaga, secara rohaniyah juga atau batiniah terjaga. Sah puasanya, dapat pahala, sempurna pahala. Dan itu kata Nabi, ya, dalam diskusi, man lam yada' qawla zur wa la'amala bih fa laysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabah. Siapa yang tidak menjaga perkataannya, perbuatannya yang buruk, yang jahat, yang kotor, maka Allah tidak butuh atas orang itu, dia tidak makan dan tidak minumnya. Artinya ya pahalanya tidak dapat kecuali hanya lapar dan hausnya, itu kembali ke sana. Tidak butuh, yang dibutuhkan oleh Allah adalah kesungguhan, ya, kesungguhan. Jadi tidak hanya shaum secara zahiriyah, secara batiniah, meninggalkan segala hal yang bisa merusak pahala shaum. Mudah-mudahan setiap shaum yang kita lakukan bisa seperti itu, ya. Yang kemarin baru kita laksanakan tuh shaum Arafah, gitu ya. Sebelumnya mungkin shaum Tarwiyah, atau tambahannya setelahnya saum Ayyamul Bid kemarin ya terakhir. Mudah-mudahan jadi saum-saum yang istimewa, ya. Selain sah, sempurna pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu harus terus diingat, sehingga
salah satu ingatnya kita tadi, kalau ada yang mengajak sesuatu yang bisa merusak pahala saum kita, maka katakan ini shaim. Mengajak bertengkar, mengajak berselisih, mengajak berdusta, mengajak apa saja, berkata kotor, udah sadarkan diri kita dengan mengatakan ini shaim. Ya, kalau tidak sama orang yang mengajaknya, sorry yo, ini shaim. Gitu. Wah, sombong. Di sini udah ada, sama di sini aja. Ini shaim. Sehingga kita tidak melakukannya, tertahan untuk melakukan. Rekan-rekan yang sekalian, wa yustahabbu bisawm, disunahkan di dalam kita berpuasa salah satu asya'a, 3 perkara. Ini yang termaktub dalam kitab Taqrib. Tentu banyak sunnah-sunnah yang lain, bahkan yang disebutkan sendiri adalah bagian dari sunnah. Yang pertama, ta'jilul fitr. Ya. Kata Nabi, ma yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Seseorang senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Jadi yang pertama, kalau berbuka segerakan. Berbukanya sendiri wajib, ya. Berbukanya sendiri bukan sunnah, wajib, harus. Sebab kalau tidak berbuka, lalu nyambung isol, maka menjadi haram. Menjadi haram. Sengaja tidak berbuka, nyambung saum, haram. Jadi berbuka itu wajib. Menyegerakannya sunnah. Menyegerakannya sunnah. Nah, di dalam menyegerakan ini ada sunnah-sunnah yang lain. Misalnya menggunakan korma, itu tambahan sunnah. Kormanya rutok, tambahan sunnah lagi. Jadi udah kormanya sunnah, kormanya rutok lagi, sunnah lagi. Itu kan itu. Jadi berlipat sunnah. Jadi sunnah, berlipat sunnah. Ya. Jadi kadang-kadang begitu, dalam satu perbuatan ada amalan sunnah didampingi oleh sunnah-sunnah yang lainnya. Ya. Berbuka menyegerakan sunnah, menggunakan korma sunnah, kemudian kormanya rutok sunnah. Nah itu. Kemudian berbagi dengan orang lain sunnah. Tambah lagi sunnah. Bertambah sunnah, masya Allah. Ini yang pokoknya. Yang pokoknya adalah menyegerakan. Kalau tidak ada korma, dengan air, ya, dengan air. Nah, sebagian ulama mengisyaratkan kurma manis, menyatakan sunnah dengan sesuatu yang manis. Jadi dikiaskan kepada korma. Jadi secara umum berdasarkan hadis, kalau tidak ada korma, jangan cari yang manis yang lain, ke air mineral, ya. Karena air itu bersih, suci dan menyegarkan. Jadi setelah korma, tidak ada korma, lebih baik air mineral saja, air biasa, air normal, tanpa pemanis dan sebagainya. Setelah itu mau teh manis 11, 12 silakan. Mau apa saja silakan. Ya, itu untuk mengawalinya. Ini yang pertama. Dari 3 secara umum yang disunahkan setelah saum, yang pertama menyegerakan berbuka. Ya. Menyegerakan bukan berarti tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, mendengar Allah malah kasih Tunggu dulu. Ada anak selawatan. Tunggu dulu. Gimana kalau Allahumma sholli salawat. Bahaya nanti. Kalau langsung belum, mending Allah malah kasih tuh. Kamu udah dengar ya? Allah malah kasih selawatan nggak jadi. Pas langsung, tengah doa aja. Tidak, Allah malah kasih tuh. Tidak ada hafal doamu. Ini mana saja ya doanya. Langsung, ternyata sholawat, bahaya, ya, bahaya. Kan nggak tahu, pas dengar itu ternyata sholawat, dimuntahkan lagi. Nah, boleh, ya, dimuntahkan lagi. Kenapa? Belum bangunnya. Jangan-jangan pas datang, tadi kan jam 5 bangun tidur ternyata itu yang terjadi. Muntahkan, ya, tidak batal karena tidak disengaja. Tuh, salah dengan informasi. Makanya
bukan berarti tergesa-gesa. Ya. Karena tergesa-gesa itu tipu daya setan. Ya, al-ajalah minasyaiton. Tenang saja dulu, tenang. Kalau bisa dengerin adzan dulu, ya. Dengerin adzan. Kadang-kadang hati-hati, ada yang ada menggunakan jam digital, pas disurvei kadang-kadang 5 menit, 4 menit lebih cepat dari yang seharusnya. Harus hati-hati. Jadi lebih baik santai dulu. Kalau bisa tunggu adzan selesai. Baru kita berdoa, kita memulai takjil. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Tidak di awal malam, disikapuru lapar. Mengakhirkan, jangan terlalu akhir, isi keburu subuh baru ngewe pas mau aduh nggak jadi. Jadi ya beneran ini bukan sholawatan ternyata. Dan bener sebagai sholawatan dia terima mimpi. Asal juga sholawatan. Keburu kecepatan, sekarang ternyata keakhiran bukan sholawat ternyata. Adan beneran. Nah, ini terlalu akhir. Ya. Sekira-kira dalam surah riwayat adalah 50 membaca ayat yang panjang, yang sedang dari Al-Quran. 50 ayat, kira-kira baca 50 ayat. Ya, anggap saja min suratil Baqarah. Nah, dari surah Baqarah itu kira-kira paling bagus tuh kita melaksanakan sahur. Kalau yang sahurnya cepat, kalau yang lambat mah ya gaya mana. Ya. Ada yang sudah selesai lagi sebentar gitu ya. Enggak lama-lama pakai lama. Tuh akhirkan. Nah, sahurnya sendiri adalah sunnah. Sahurnya sendiri adalah sunnah. Di situ ada keberkahan. Kata Nabi, tasaharu, sahurlah kalian. Baik itu mau puasa wajib atau puasa sunnah, sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Sebab di dalam sahur itu ada berkah. Paling bahas mana berkahnya, wah puas sekali. Intinya ada berkah saja. Dan yang paling pokok tentunya akan terjaga ya kekuatan tubuh kita kalau diakhirkan sahurnya. Dengan sahur ada kekuatan yang lebih dalam tubuh kita. Itu ada berkah. Di sahurnya sunnah, mengakhirkannya sunnah. Menyegerakannya tengah malam karena naon tidak mendapatkan sunnah. Gitu ya. Pas jam 7 udah 8 lagi. Nah, pada isya sahurnya. Kecepatan. Yang ketiga, tarkul hujri. Ya, tarkul hujri minal kalami, meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, yang jahat, yang rusak. Ya. Kalau hujri yang kotor, yang tidak baik, yang buruk. Di dalamnya ada rofas, yang jorok-jorok. Kita lagi bersama, saya ngomong yang jorok-jorok, ya, tahan. Biasa ngomongin yang jorok-jorok, tahan lagi puasa. Ini masuk di dalamnya tuh al-hujri minal kalam, ar-rofas. Ya. Apalagi al-lagwi, sesuatu yang tidak ada nilainya, lebih baik dihindarkan. Ucapan-ucapan yang kalau diomongin nggak ada nilainya gitu, udah lagi saumat tinggalkan. Itu bagian kesempurnaan pahala puasa. Menyempurnakan puasa. Selain istilah lain adalah sunnah, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada nilainya, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang jahat, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Itu bagian dari sunnah. Dapat pahala sunnah, jadi meninggalkannya selain pahala saum kita terjaga. Tadi yang 5 perkara ya. Selain pahala saum kita terjaga, plus mendapatkan pahala sunnah. Luar biasa nih Islamnya, Masya Allah. Nah itu 3 hal secara umum sunnah saat kita saum. Berarti di bagian-bagian di dalamnya juga sebagian adalah sunnah.
ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain sebagai pendamping dari 3 amalan sunnah ini. Mudah-mudahan kita saum bisa kita amalkan, diamalkan sehingga tidak hanya sekedar mendapatkan pokok dari saumnya sendiri, tapi mendapatkan tambahan pahala lainnya. Bahkan saumnya sendiri saum sunnah gitu ya. Saumnya sendiri misalkan saum sunnah. Ke depan nanti ada yang istimewa, saum Asyura tanggal 10 Muharram. Bersiap-siap ya. Saum tanggal 10 Muharram, saum Asyura. Yang ditanyakan Rasulullah tentang saum Asyura, yukaffirus sanatan madiyah, menggugurkan, menghapuskan, mengkifarati dosa setahun yang lalu. Ilal kabair, tentu selain dosa besar. Dipersiapkan sekarang ya, tanggal 10 Muharram ya, di kalender Hijriah. Saum Asyura. Saumnya sunnah. Kita melaksanakan amalan-amalan sunnah ini berarti bertambah pahala ya. Menguatkan, Masya Allah. Sungguh. Dan berikutnya berkaitan dengan hari-hari secara umum, nanti ada tambahan dari para ulama berkaitan dengan hari-hari yang diharamkan selain yang dimaksud dalam kitab takbir ini. Diharamkan saum fi khamsati ayyamin, di dalam 5 hari. Ingat secara umum ya, secara umum nih diharamkan saum di dalam 5 hari. Fi khamsati ayyam. Yang pertama, yang kedua, yaumul idain, Idul Fitri, Idul Adha. Haram. Saking semangatnya, tanggung tangan bisa oleh puasa Ramadan jangan haram ya. Idul Adha tanggal 10 kan hari istimewa, saya mau puasa haram, jangan. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, 2 hari raya haram melaksanakan saum. Ini 1, 2. Yang tiganya ayyamat tasyriq, 3, 11, 12, 13 Zulhijjah, setelah hari raya Idul Adha. Ini hari raya Adha. Tambahan 3 hari. Berarti 1 hari di bulan Syawal, hari pertama. 4 hari di bulan Zulhijjah, mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Jumlahnya 5 hari. Itulah hari-hari yuhramus, diharamkan berpuasa.